Shalom sahabat muda, salam jumpa kembali dalam acara Youth for Christ bersama saya Pendeta Adi Pejaga dari Gereja Presbyterian Indonesia, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini Jumat 23 Januari 2026 dituliskan oleh Pendeta Ana Nuraini dari GKI Gading Indah dengan judul Kompromi atau Konsisten, yang didasarkan pada surat Galatia 2 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup bagi kami saat ini rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan boleh memberikan kami firman-Mu yang dapat kami pergunakan, yang dapat selalu kami ingat dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu ini ya Tuhan juga boleh menjadi berkat bagi kami dan juga bagi orang-orang di sekitar kami. Biarkanlah kami mampu untuk memahami dan mengerti apa yang akan Tuhan berikan kepada kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, nats yang menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Galatia 2 ayatnya yang kelima. Namun, sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tetap pada kamu. Sahabat muda, Andi merasa ragu ketika hendak mengumpulkan tugas kuliahnya. Ia tahu bahwa itu bukan hasil pekerjaannya sendiri, melainkan joki yang telah dibayarnya. Teman-temannya menenangkannya dengan berkata, "Udah, tenang aja, dosen gak bakal tahu." Namun di lubuk hati Andi yang terdalam, ia tahu bahwa itu salah. Andi tahu bahwa jika tidak dikumpulkan, ia harus mengulang kelas tersebut dan dianggap sok suci oleh teman-temannya. Andi harus memilih di antara keduanya. Teks kita hari ini menceritakan pertemuan Paulus dengan para pemimpin gereja di Yerusalem. Selain Barnabas, Paulus pun membawa Titus. Ia adalah seorang non-Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus. Disinilah ketegangan muncul. Beberapa orang menekan Paulus agar Titus disunat, sebab menurut tradisi Yahudi, sunat adalah tanda seseorang diterima sebagai bagian dari umat Allah. Bagi mereka, iman saja tidak cukup. Harus ada syarat tambahan supaya seseorang dianggap layak di hadapan Tuhan. Namun, Paulus menolak dengan tegas pandangan tersebut. Baginya, kebenaran Injil tidak bergantung pada tradisi manusia. Injil adalah anugerah yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma, bukan karena hasil perbuatan atau aturan agama. Sahabat muda, hidup kita di dunia ini tidak terlepas dari tekanan sosial. Kita semua pasti pernah berada di posisi Andi, yang diperhadapkan pada pilihan yang sulit, antara melakukan yang benar atau berkompromi agar tidak dikucilkan. Namun, pada hari ini kita belajar dari Paulus yang berani, teguh dalam kebenaran Injil. Jangan takut untuk berbeda demi kesetiaan kepada Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami, yang mengajarkan kami bahwa walaupun kami berbeda, asalkan itu berdasarkan kebenaran yang berasal dari Tuhan, maka kami harus tetap mempertahankannya. Oleh karena itu ya Tuhan, mari terus mengingatkan kami, mari terus menjadikan kami orang yang bijak, sehingga setiap keputusan yang kami ambil, semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, inilah doa kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati.